Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Seorang oknum Brimopolda Gorontalo menghilang secara misterius jelang prosesi akad nikah berlangsung. Atas kejadian ini, keluarga mempelai wanita membuat laporan ke Bidang Propam dan SPKT. Prosesi akad pernikahan seorang wanita bersama calon suami yang diketahui merupakan personil Sat Brimopolda Gorontalo batal karena mempelai pria menghilang. Tak mampu menahan kesedihan dan rasa malu, ibu korban sempat pingsan hingga harus mendapatkan perawatan medis. Mempelai pria tersebut menghilang tanpa alasan yang jelas dan tidak bisa dihubungi. Sementara korban mengaku tidak pernah ada masalah selama persiapan akad nikah. Keluarga korban pun melaporkannya ke SPKT dan Bidang Propam Polda Gorontalo. Hingga kini korban masih mengalami trauma mendalam akibat perbuatan terlapor yang lari dari tanggung jawab. Sementara itu, Sat Brimopolda Gorontalo diketahui tengah melacak dan mencari keberadaan terlapor agar proses pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti. Pemirsa, kini kita bergabung dengan Zainuddin Husin yang merupakan keluarga dari calon pengantin wanita. Selamat siang Pak Zainuddin. Selamat siang, Mbak. Pak Zainuddin, kami ingin tahu sebenarnya kronologi kasusnya seperti apa. Dikatakan bahwa sebenarnya tidak ada masalah, tapi pengantin pria ini tidak datang. Cerita awalnya seperti apa, Pak? Ya, baik, Mbak. Terima kasih. Jadi, pada tanggal 9 itu prosesi akad nikah dan resepsi pada malamnya. Jadi akad nikah itu dijadwalkan tanggal 9 pagi dan tanggal 8 itu mempelai pria ini masih sempat menghubungi mempelai wanita itu pada jam 11 kurang lebih ya, pada jam 11 siang. Itu katanya dia mau mengambil, mau singgah di rumah, itu untuk mengambil baju adat yang akan dipakai besok. Nah, setelah itu dibalas sama mempelai wanita itu nanti kurang lebih pukul 2. Nah, pada saat pukul 2 itu, sudah tidak ada balasan dari mempelai pria, gitu. Sampai pada saat di pukul 10 malam kurang lebih, dia menghubungi lagi bahwa mempelai pria ini sudah berada di rumah. Tapi kakak dari mempelai pria ini ketika menghubungi mempelai wanita, itu kakaknya bilang bahwa mempelai pria ini tidak ada di dalam rumah. Ini yang menjadi tanda tanya besar. Setelah komunikasi itu terjadi, sampai saat ini mempelai pria tidak ada informasi sama sekali. Itu saja, Mbak. Sampai dia tidak datang. Baik, Pak, tapi kami juga ingin tahu seberapa dekat sebetulnya hubungan antara pembelai. Baik. Iya, ya. Jadi pada saat silakan, akad Pak, dilanjutkan, nikah, Pak. Iya. Jadi pada akad nikah itu kita menunggu kedatangan dari mempelai pria, tapi nyatanya mempelai pria ini tidak datang, sehingga acara pada pagi hari itu kita alihkan menjadi acara pembeatan adik dari mempelai pria ini, wanita ini, untuk pembeatan gitu. Dengan harapan ketika mereka ini bisa datang sebelum resepsi nanti malam, itu bisa dilangsungkan akad nikah, kemudian diadakan resepsi. Tapi ternyata malam pun pada saat resepsi, mempelai pria itu tidak datang. Akhirnya resepsi pun dialihkan menjadi resepsi pembeatan gitu, dari adiknya mempelai wanita ini. Pada saat itu seluruh tamu undangan itu sudah hadir, tapi mereka agak komplain karena kenapa undangan mereka ini untuk resepsi pernikahan menjadi resepsi pembeatan. Tiba-tiba ibu dari mempelai wanita ini pingsan dan saat itu kondisi jadi ricuh dan akhirnya semua orang tahu bahwa pihak laki-laki ini tidak datang sama sekali.
Jadi yang tadinya acara yang harus menjadi sukacita, tiba-tiba berubah menjadi kayak duka cita begitu. Semua menangis gitu. Oke. Ya. Baik Pak, tapi kami juga ingin tahu bagaimana kedekatan antara kedua keluarga, baik itu keluarga pria maupun keluarga dari wanita ini seperti apa Pak? Untuk kedekatan keluarga itu tidak ada masalah, Mbak. Karena pada saat nikah dinas, wanjak, itu kedua orang tua dari mempelai ini datang. Kemudian pada saat antar harta juga atau pelamaran, itu orang tua dari pria juga datang gitu. Cuma pada saat hari H, akad nikah dan resepsi itu tanggal 9, orang tua dari pihak laki-laki itu tidak datang. Sempat kita mengkonfirmasi lewat handphone, pesan WhatsApp, katanya mereka juga dalam kondisi kebingungan dan dalam melakukan pencarian juga. Karena pihak BRIMOB juga menurunkan anggotanya untuk sama-sama mencari dengan pihak keluarga melalui cek pos di titik titik handphone dia di mana berada, tapi titik-titiknya itu berubah-ubah sampai bisa melewati 2 kabupaten dan titik terakhir di tanggal 10 pagi itu sampai dicek lagi ternyata sudah ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi Tengah, mohon maaf. Gitu. Jadi tidak ada masalah sama sekali, Mbak. Pak, untuk calon pengantin pria ataupun keluarga dari calon pengantin pria ini sempatkah memberikan uang untuk pesta pernikahan, Pak? Untuk biayanya ini siapa yang menanggung, Pak? Sempat ada, jadi pembicaranya itu tetap ada uang dan beberapa bahan hasil dari pertanian yang akan diserahkan. Jadi biayanya ini juga bukan hanya biaya dari mempelai pria saja, yang keluar juga ini biaya dari mempelai wanita juga itu banyak juga gitu. Karena dengan undangan yang kurang lebih 500 ya, 500-an lah, sampai 600 itu undangan. Dari pagi sampai malam itu kan terhitung acara terus gitu. Oke, baik Pak, artinya ini ada juga biaya yang dikeluarkan dari pihak perempuan. Tapi kami juga ingin tahu Pak, untuk kerugian seberapa banyak dari pihak pengantin perempuan Pak? Bagaimana? Kalau untuk kerugian itu saya belum tahu pastinya berapa, Mbak. Taksirannya berapa saya belum tahu. Cuman yang pasti pihak perempuan ini karena dia mempunyai keluarga yang besar juga, jadi memang persiapannya memang matang 100% kita persiapkan untuk acara tersebut. Oke. Pak Zaiduddin, tadi Anda katakan bahwa sempat berkomunikasi dengan keluarga calon mempelai pria yang mengatakan bahwa mereka juga kebingungan begitu. Nah, saat ini sudah adakah informasi tambahan ataupun komunikasi langsung dari keluarga pengantin pria dan juga perempuan? Pada tanggal 10, pestanya kan tanggal 9. Pada tanggal 10 sore itu sekitar pukul 17 ya, 00, itu mereka dari pihak laki-laki itu datang dengan mengucapkan permohonan maaf bahwa mereka tidak sempat datang di hari H pernikahan. Itu kami sambut dengan baik untuk mereka datang untuk meminta maaf, itu tidak ada masalah. Jelas ini dari pihak keluarga pun karena mereka bingung, jadi kita tidak ada masalah sama sekali dengan orang tua dan pihak keluarga dari mempelai laki-laki. Hanya yang kita sayangkan ini keputusan yang Komandan Farhan ini ya, pihak laki-laki ini, mempelai laki-laki lakukan ini, itu yang kita sesalkan gitu. Bahwa dia tidak datang dengan alasan apapun. Baik, ini harusnya dia datang gitu. Baik.
Baik Pak Zainuddin, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat kembali beraktivitas. Ya.